ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, nikmat afiah, nikmat waktu luang. Dan alhamdulillah di kesempatan menjelang adzan Isya, waktu luang kita, alhamdulillah kita bisa bersabar sejenak dalam rangka talabul ilm, tafaqquh fid din, itu untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Syafi'i rahimahullah taala itu berpendapat bahwasanya talabul ilm, belajar agama itu lebih afdal daripada ibadah sunnah. Ibadah sunat maksudnya ibadah-ibadah sunat, karena belajar atau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala itu wajib hukumnya. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Jadi belajar agama itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, tentunya juga setiap muslimah. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Dan alhamdulillah kita telah memasuki bulan Sya'ban. Tanggal 5 Sya'ban 1447 Hijriah, 23 Januari 2026 Masehi. Sama-sama mengingatkan bahwasanya di antara keutamaan bulan Sya'ban, hadis yang terdapat di dalam Sunan An-Nasa'i, sebagaimana sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma itu menyaksikan dengan mata kepala beliau sendiri bahwasanya Rasulullah SAW bersemangat berpuasa di bulan Sya'ban. Tentunya ini puasa sunat, bukan puasa wajib seperti bulan Ramadan itu penuh, sebagaimana diungkapkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di hadis yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa penuh di bulan Ramadan. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa secara sempurna kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kembali kita ke hadis Usamah bin Zaid. Lalu ditanyakan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, apa gerangan wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan ini di dalam sabda beliau, "Dzalikah syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Dia berada di antara bulan Rajab, yang mana bulan Rajab sama-sama kita ketahui salah satu bulan haram
dan bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang diwajibkan kita berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Lalu kata Nabi SAW, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang diangkat amalan, catatan amalan selama setahun ke sisi Rabbul Alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku amatlah suka, amatlah mencintai ketika amalanku diangkat ke sisi Rabbul Alamin, aku sedang berpuasa, kata Nabi SAW. Bayangkan, yang awalnya zalikah syahru yaghfulun nas, bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Sementara Nabi SAW ketika manusia lalai, Nabi bersemangat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian untuk setiap pekannya, amalan kita sebagai hamba Allah, Bani Adam, itu amalan kita diangkat setiap hari Senin dan hari Kamis. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, tu'radu a'malun nasi fi kulli jum'atin marratain. Amalan manusia dihadapkan pada setiap pekannya. Jadi kulli jum'atin itu maksudnya setiap Jumat. Kalau kita kan setiap minggu. Di dalam hadis itu setiap Jumat, atau kita terjemahkan dengan setiap pekan. Setiap pekannya marratain, 2 kali. Yaumal itsnaini wa yaumal khamis, kata Nabi SAW, yaitu pada hari Senin dan pada hari Kamis. Lalu lanjutan dari hadis tersebut, fayughfaru likulli 'abdin mu'minin illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna'u fayuqal utruku au urku hadaini hatta yafi'a. Kata Nabi SAW, setiap hamba yang beriman akan diampuni kecuali hamba yang punya permusuhan dengan sesama. Lalu dikatakan, tinggalkan mereka sampai keduanya berdamai. Ini bagi yang bersengketa, orang yang bermusuhan di setiap pekan, maksudnya di dalam pekan itu dia tidak berdamai. Lalu bagaimana dengan orang yang di dalam bulan Sya'ban bermusuhan? Kata Nabi SAW di hadis Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yattali'ullahu ila jamil khalqihi lailatan nisfu min Sya'ban. Allah mendatangi seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyahin. Dan Allah akan mengampuni makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Ini bagi orang yang bermusuhan dan pelaku kesyirikan, itu tidak mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Disebutkan di bahwasanya hadis yang baru saja kita bawakan itu dipermasalahkan sanadnya. Namun ada sanad yang penguat di hadis yang lain, seperti hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, sehingga sebagian ulama ini menganggap hadis ini hasan. Wallahu taala a'lam. Yang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Adapun amalan-amalan yang kita ketahui orang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berdoa bersama, membaca Yasin bersama, bahkan ada yang salat 1000 rakaat di malam nisfu Sya'ban, dan setiap rakaat itu membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, maka itu tidak ada dasarnya dari Nabi SAW. Tidak pernah Nabi mengamalkan sebagaimana yang diamalkan umatnya di zaman ini. Nah, jadi tentang menghidupkan malam nisfu Sya'ban tidak ada riwayat Nabi SAW melakukan yang demikian. Wallahu taala alam. Lalu apa saja yang kita lakukan di bulan Sya'ban itu? Itu cukup apa yang diamalkan oleh Nabi SAW dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini sunnah. Sunnahnya Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, yaitu puasa sunnah. Kemudian
bulan Sya'ban adalah bulan yang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kana yakunu alayya shaumi min Ramadan. Aku masih memiliki hutang puasa di bulan Ramadan. Fama astati'u ayyaqdiya illa fi Sya'ban. Aku tidaklah mampu mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Ini terakhir kesempatan. Karena tidak ada jarak lagi antara bulan Sya'ban melainkan bulan Ramadan. Nah, sekarang sudah hampir 1 pekan bulan Sya'ban. Ingatkan kaum wanita muslimah, misalnya istri kita, saudari kita, anak perempuan kita yang belum melunaskan hutangnya karena kebiasaan wanita setiap bulan haid, atau bagi yang di Ramadan yang lalu sakit, atau mungkin dalam perjalanan pulang kampung misalnya membawa kendaraan sendiri, nyetir sendiri sehingga tidak berpuasa. Ini dibolehkan bagi orang yang sakit, yang tidak mampu berpuasa, atau orang yang dalam perjalanan itu boleh tidak berpuasa. Jadi iza marida au ala safarin fa indatu ayyamin ukhar. Jadi orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan agar mengganti di hari yang lain. Jadi Sya'ban ini batas terakhir bagi yang belum melunasi, mengqadha hutang puasanya di Ramadan 1446 Hijriah. Kemudian ada permasalahan, misalnya Ustaz, ada seorang wanita muslimah, misalnya seorang istri yang mana melahirkan setiap tahun, susun paku ya. Alhamdulillah rezekinya setiap tahun melahirkan, sehingga kalau tidak sedang hamil, sedang menyusui atau sedang nifas, ini kapan puasanya? Kapan menggantinya? Itu dengan memberi fidyah, membayar fidyah, dengan membayar fidyatun ta'am miskin, dengan memberi makan orang miskin sebanyak puasa yang misalnya 1 bulan 30 hari misalnya yang dilakukan, sebanyak 30 orang miskin diberi makan sebagai fidyahnya. Ini tidak mungkin. Ini sedang menyusui, di tahun depannya hamil lagi, lemah, lalu nifas lagi di tahun depannya. Jadi sudah 6 anaknya, alhamdulillah setiap tahun. Kan ada yang demikian, rezeki. Nah, jadi ini permasalahan demikian, karena agama itu yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagimu, bukan kesukaran. Jadi kalau kita ikut aturan yang telah Allah syariatkan, yang Nabi SAW mengajarkan, itu mudah. Itu mudah karena memang agama ini mudah. Tidak bisa berdiri sholat duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring dengan isyarat, tidak bisa isyarat disolatkan. Berarti sudah meninggal, disolatkan, diantar, digiringin jenazahnya ke pemakaman. Masyarul muslimin wal muslimah rahimani wakumullah. Ini ada beberapa ungkapan ulama terdahulu dari generasi salafus saleh. Di antaranya Salamah bin Kahil rahimahullah taala, beliau berkata, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qura. Dahulu bulan Sya'ban itu disebut pula dengan bulannya orang yang ahli membaca Al-Qur'an, tilawah. Qura nama, qori. Kemudian wa kana Amr bin Qaisin idza dakhala syahru Sya'ban aghlaqa hanawatahu wa tafrughu li qiraatil Qur'an. Amr bin Qais ketika memasuki bulan Sya'ban, beliau menutup tokonya. Berarti dia seorang pedagang, seorang saudagar. Ditutupnya tokonya, lalu beliau menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Kalau zaman sekarang enggak mungkin ya. Karena kalau ada yang pedagang, kayaknya ada. Kalau pedagang, ini bulan Sya'ban ini sibuknya. Apalagi yang jualan baju, jualan sepatu, sandal, itu stoknya dari sekarang untuk persiapan Ramadan. Karena kebiasaan di negeri kita,
Idul Fitri itu Lebaran itu serba baru. Baju baru, kemudian sendal baru, sepatu baru, kebiasaan. Ada kue-kuenya, ada mudiknya. Sementara kalau bagi yang pernah menyaksikan, dan mudah-mudahan Allah mudahkan, bagi yang pernah 10 hari terakhir di Haramain, siapa tahu ada yang umroh di paket Lailatul Qadar, itu 10 hari itu semakin ramai. Baik Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, semakin banyak orang datang. Kalau di negeri kita 10 awal itu, apalagi awal-awal ya, 2 hari, 3 hari itu sampai ke teras. Setelah itu semakin maju, tinggal jemaah tetap 10 hari terakhir. Karena ada sibuk persiapan kue, baju ini, belanja sekarang. Kalau ingin baju baru juga, sepatu baru juga, sekarang belanja. Kue juga kan, nah, ini kayaknya belum afdol. Besok beli ketupat nih. Nah, ini orang 10 hari terakhir itu ada Lailatul Qadar, khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun. Jadi semalam kita menghidupkan Lailatul Qadar, itu sama dengan 83 tahun kita beribadah satu malam. Kemudian ada ungkapan juga dari Abu Bakar Al-Balkhi berkata, ini ungkapan ulama ya, bukan dalil yang ini ungkapan ulama yang mereka telah mengamalkannya. Syahrul Rajabin syahrul zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Ibarat orang petani itu ditanam benihnya. Kemudian wa syahru Sya'ban syahru saqi zar'i. Bulan Sya'ban bulan menanam menyiram, menjaga dari hama-hama. Dan wa syahru Ramadana syahru hisadiz zar'i. Dan bulan Ramadan adalah panennya, panen dari hasilnya, dituai hasilnya. Ibarat ibadah kita bagi orang yang Allah mudahkan, dimulai dari bulan Rajab itu sudah mulai kita digas, bahasanya gaspol zaman sekarang. Nah, kemudian Sya'ban juga demikian. Adapun di bulan Ramadan tentunya kita mudah berpuasa karena sudah dilatih di bulan-bulan sebelumnya. Mudah tilawah, yang mungkin di bulan ini satu hari 1 juz misalnya. Di bulan Ramadan siapa tahu bisa 3 juz, bisa 5 juz. Itu biasanya ustaz-ustaz kita yang santai, yang istilahnya mungkin beliau alhamdulillah hafal Quran juga, itu setidaknya 1 hari itu 7 juz, 1 hari. Ya mereka karena Al-Quran itu di dalam dada mereka, sambil menyetir baca Quran, sambil berjalan baca Quran. Adapun kita mungkin melihat mushaf. Jadi usahakan diperbanyak, dimulai dari sekarang, sebagaimana orang-orang soleh terdahulu itu menyebut bulan Sya'ban syahrul qura, itu bulan orang-orang qori, orang yang tilawah Al-Quran. Kita tambahkan faedah di bulan Sya'ban, yakni riwayat yang terdapat di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang disusun oleh Imam Ibn Rajab Hambali rahimahullah ta'ala. Jadi tentang keutamaan-keutamaan amalan setiap bulan, itu bisa dilihat di kitab ini, Lataiful Ma'arif Imam Ibn Rajab Hambali, atau buku Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Amalan Sunnah Setahun. Dan kalau dilihat dari footnote-nya buku beliau itu, beliau juga banyak menukilkan dari kitab Lataiful Ma'arif Imam Ibn Rajab Hambali, dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah itu disebutkan amalan-amalan apa saja yang dilakukan di bulan-bulan tersebut. Nah, sementara beliau menyebutkan di bulan Sya'ban mengenai puasa, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, puasa sunat. Beliau mengibaratkan dengan salat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, puasa sunat di bulan Sya'ban itu lebih afdol, lebih utama, lebih besar ganjarannya dibandingkan puasa sunat Senin Kamis.
puasa Yaumul Bid 13, 14, 15. Kecuali puasa-puasa sunat yang ada khusus ganjaran pahalanya seperti puasa Arafah, puasa Asyura, itu kan khusus. Adapun puasa-puasa yang biasa itu kata beliau rahimahullah taala lebih afdal. Sebagaimana salat sunat rawatib, yaitu salat sunat rawatib yang mengiringi salat fardu, salat qobliyah dan ba'diyah, itu lebih utama daripada salat mutlak, salat sunat mutlak. Karena mengiringi salat fardu. Adapun di antara fungsi salat sunnah atau mamdud atau nawafil nafilah itu dijelaskan oleh para ulama kita, yaitu untuk melengkapi kekurangan salat fardu. Misalnya salat fardu kita ada kekurangannya, kurang khusyuk atau kurang tumakninah atau bagaimana, akan ditutupi kekurangannya dengan salat sunat rawatib tersebut. Begitu juga puasa Ramadan kita akan ditutupi dengan ibaratnya puasa qobliyah dan ba'diyah. Qobliyahnya yaitu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, ba'diyahnya adalah puasa 6 di bulan Syawal. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, juga tilawah, dan Allah mudahkan kita, Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan, yaitu tentunya dengan iman dan amal saleh. Ada orang sampai di bulan Ramadan tetapi tidak dengan iman dan amal saleh. Sama saja hari yang 11 bulan dengan bulan Ramadan sama saja baginya. Nah, jadi ini termasuk orang yang mungkin tidak memanfaatkan momen-momen yang istimewa, karena keistimewaan, keberkahan, keutamaan, ampunan di bulan Ramadan itu sangatlah banyak, bahkan di setiap malamnya Allah membebaskan hambanya di setiap malam bulan Ramadan dari api neraka. Nah, ini banyak sekali keutamaan di bulan Ramadan. Tentunya orang-orang yang beriman akan merindukan bulan Ramadan ini. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Taib, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Alhamdulillah kita sudah di bab yang ketiga, yaitu keadaan hati dan macam-macamnya. Keadaan hati dan macam-macamnya, yang mana alhamdulillah kita telah membahas macam-macam hati. Ada hati yang sehat, ada hati yang mati, ada hati yang sakit. Jadi ini macam-macam hati yang disebutkan oleh para ulama. Di pertemuan kita yang lalu kita telah membahas hati yang sehat. Yauma la yanfa'u malu wala banun ila man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika anak-anak tidak lagi berguna atau bermanfaat kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ada beberapa ungkapan hati yang selamat, yang diantaranya yaitu hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hati yang selamat, hati yang salim, qalbun salim, hati yang sehat. Kemudian yang kedua, hati yang bersaksi bahwa tiada ilah yang hak diibadah kecuali Allah. Hati yang menghujam dalam hati tersebut dengan kuat, la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga yaitu hati yang bersih dari kesyirikan. Tidak ada satupun atau noda-noda kesyirikan di dalam hati tersebut. Bebas dari kesyirikan. Tentunya tauhidnya murni, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hati yang sehat, hati yang selamat adalah hati yang bebas dari bid'ah. Bid'ah yang mana itu sesuatu amalan tidak sesuai dengan sunnah. Jadi lawannya itu. Bagi kita yang telah belajar, itu bukan sesuatu yang perihal yang membuat sakit hati lagi. Berbeda dengan orang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Tidak. Tetapi ini adalah istilah agama, dan Nabi SAW mengingatkan, wa iyyakum bil muhdatsatil umur fa inna fi kulli muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nabi yang mengingatkan agar dijauhi perkara yang baru dalam agama. Ini dalam agama kita